Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Polda Sumatera Barat menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan pada Senin 25 November mengatakan, tindakan ini dilakukan untuk menyelidiki kaitan antara penambangan ilegal dan penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Terduga pemilik tambang galian C itu tengah menjalani pemeriksaan oleh pihaknya. Galian C yang dimaksud terletak di aliran Sungai Batang Bangko, Corong Bangko, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Garis polisi juga terpasang di lokasi tambang galian C. Tidak terlihat seorang pun pekerja di lokasi tambang galian C tersebut. Penembakan tragis yang terjadi di Polres Solok Selatan pada Jumat 22 November lalu diungkap bermotif penegakan hukum terhadap tambang galian C ilegal. Tersangka AKP Dadang Iskandar diketahui tidak senang terhadap AKP Ulil Rianto Ansari karena rekannya ditangkap dalam operasi tambang ilegal galian C. Foto pada Dan Oke, terima kasih. Jadi setelah terjadinya peristiwa penembakan di Solok Selatan, dari Polda dan Polres langsung menyikapi terkait dengan galian C yang diduga ada rentetannya dengan peristiwa tersebut. Ya, jadi langsung dari Polda, dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut ya, Jumat siangnya, kemudian sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. untuk pemilik tambang sendiri sudah diketahui Pak? Personalnya, Pak? Sampai saat ini masih didalami dan semoga dalam waktu dekat bisa segera terungkap ya. Jadi tidak mungkin kami sampaikan di sini gitu ya rekan-rekan, karena kemungkinan nanti kalau kita sebutkan nanti yang bersangkutan bisa melarikan diri. Coba untuk Kapolres Selatan sendiri Pak, sudah ada pendatangan Polda Sumbar Pak untuk diperiksa atau diminta keterangan Pak terkait penembakan di rumah? Sudah dari awal semenjak kejadian penembakan di Polres Solok Selatan, Kapolres Solok Selatan, kemudian beserta pejabat utamanya yang terkait, yang mengetahui pada saat kejadian sudah langsung dilakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih. Jadi setelah Tersangka penembakan AKP Ulil Rianto Ansari, yaitu AKP Dadang Iskandar, juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Selesai menembak AKP Ulil pada Jumat dini hari, tindakan serupa juga ingin dilakukan terhadap AKBP Arif. Ketua Harian Kompolnas Arif Wicaksono Sudi Utomo mengatakan bahwa tersangka menembaki korban dari jarak dekat di Mapolres Solok Selatan. Setelah melancarkan aksinya, AKP Dadang menuju ke rumah dinas AKBP Arif Mukti dan menembakinya. Tembakan tersebut mengakibatkan beberapa bagian rumah dinas Kapolres mengalami kerusakan. Peluru juga menembus kursi ruang tamu dan tempat tidur. Kaca jendela rumah pecah, bahkan tertinggal atau meninggalkan lubang bekas tembakan peluru di rumah dinas tersebut.
Ketika penembakan terjadi, AKBP Arif berada di dalam rumah dinasnya itu. Kapolres Solok Selatan tersebut selamat setelah diamankan oleh ajudannya agar menuju ke ruang tengah. Saya suka jalan kaki ya, begitu dari lokasi penangkapan saya agak turun dikit, masih di lokasi Mapores, nggak terlalu jauh, kalau berapa meternya dia turun ke bawah, terus ke kiri, turun itu di depan tuh ada rumah dinasnya Kasat, almarhum sama Kabakop. Saya ke kiri, nah di sini udah rumah Kapolres, kurang lebih ya antara 100 meter kalau ditanya meter. Ada upaya melumpuhkan dari petugas lain nggak Pak ketika terjadi itu terlihat ada penembakan? Yang bersangkutan cepat menghilang. Nah, ada anggota yang datang, anggota Polres, tapi dikasih tembakan. Oh, digertak tembakan lagi Pak? Iya, tembakan Upaya lagi. mengerai Pak? Akhirnya anggota takut tiarap. Kalau yang di rumah dinas itu Pak, di kaca mana saja Pak yang tampak lubang-lubang? Pertama, saya lihat yang ada bekasnya, kaca depan, itu tembus. Kompolnas menemukan bekas tembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan usai mengecek TKP kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Ketua Harian Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono membeberkan lokasi rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti tidak jauh dari TKP penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari. Di rumah dinas Kapolres Solok Selatan didapati bekas peluru. Ada juga di kaca depan, jendela kamar hingga tempat tidur. Beruntung AKBP Arif Mukti selamat karena ajudannya bergerak cepat untuk mengamankan dirinya. Sang ajudan saat itu sigap membawa Kapolres berlindung di ruang tengah rumah dinas. Oleh sebab itu, tersangka AKP Dadang Iskandar diduga juga berniat menembaki Kapolres Solok Selatan dari jarak dekat, sama seperti yang ia lakukan terhadap AKP Ulil yang membuat korban tewas karena menderita luka tembak di bagian wajah. Namun hingga saat ini belum terungkap motif tersangka AKP Dadang Iskandar berniat menembaki Kapolres Solok Selatan. Apakah ini juga akan berkaitan dengan diduga membackingi tambang ilegal galian C di daerah tersebut? Saya suka jalan kaki ya, begitu dari lokasi penangkapan saya agak turun dikit, masih di lokasi Mapores, nggak terlalu jauh, kalau berapa meternya dia turun ke bawah, terus ke kiri, turun itu di depan tuh ada rumah dinasnya Kasat, almarhum sama Kabakop. Saya ke kiri, nah di sini udah rumah Kapolres, kurang lebih ya antara 100 meter kalau ditanya meter. Ada upaya melumpuhkan dari petugas lain nggak Pak ketika terjadi itu terlihat ada penembakan? Yang bersangkutan cepat menghilang. Nah, ada anggota yang datang, anggota Polres, tapi dikasih tembakan. Oh, digertak tembakan lagi Pak? Iya, tembakan Upaya lagi. mengerai Pak? Akhirnya anggota takut tiarap. Kalau yang di rumah dinas itu Pak, di kaca mana saja Pak yang tampak lubang-lubang? Pertama, saya lihat yang ada bekasnya, kaca depan, itu tembus sampai ke kursi tamu, ada bekasnya saya masuk. Terus yang dua di tempat tidur, ini ada kacanya. Rupanya kaca pertama, kaca kedua, ini 3 tembakan. Jendela kamar Pak? Dari kamar, terus saya cek ke dalam, tempat tidurnya kena bolong. Bolong baik yang busanya itu masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan Pak Kapolres gitu ya kena. Untungnya sih ajudannya cepat mengamankan ke ruang tengah. Di mana berlindung Kapolres waktu itu Pak waktu ditembak oleh Ajudannya membawa Kapolres ke ruang tengah, agak ke belakang. Selatan antara 00.30 dan seterusnya. Jadi diawali dari kantor Mapolres Solok Selatan. Yang lainnya masih di dalam di kantor piket. Terus Pak Kasat kan mau keluar mengambil HP. Tapi rupanya setelah saya lihat rupanya rumah Kasat almarhum dengan Kabakop itu berdampingan, ya kan? Jadi dengan tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh Pak Kasat ini, dia merasa nggak nyaman mendatangi, diajak ngomong. Pas beliau mau ngambil HP keluar dari ruangan, di situ dieksekusi. Jarak dekat,
itu peluru nembus ke kepala, 2 nembus ke mobil, nembus ke tembok, yang satu rekoset masuk ke parit, yang satu masuk ke dalam. Dan ini sudah dikumpulkan semua oleh olah TKP oleh Inavis. Rupanya begitu Pak Kapolres dengan ajudan ini dengar ada tembakan, suara tembakan 2 kali itu, sama ajudan terus dibawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak ya kena itu. Begini, saya memberikan saran ke depan itu harus dicek lagi. Orang memegang senjata api itu kan banyak persyaratan, ya kan? Itu yang utama. Jadi persyaratan itu banyak seperti kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.